Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Oke, jadi di konten terakhir nih ya, kita kan udah mindahin nih ikan-ikan ini bro. Akhirnya sesuai harapan gue, mereka udah pindah semua di sini. Jadi ini sekarang udah berlangsung sekitar 4 hari deh, 4 hari bro. Di konten kemarin kan gue nggak terlalu banyak jelasin ya, karena gue lebih pakai musik kali ya. Jadi gue nggak ada jelasin nih ikan gimana kemarin pindahnya atau pas keluar tank tuh berapa senti gitu. Nah di konten sekarang gue pengen jelasin nih kondisinya gimana nih mereka. Nah seperti yang gue bilang kan kemarin, ternyata serokan yang gue pakai tuh yang bentuknya sarung nilon itu bekerja sesuai harapan bro. Kenapa gue bilang kayak gitu? Lo bisa lihat di sini semua ikannya mulus bro. Nggak ada yang badannya luka atau matanya cloudy eye. Apalagi kalau lo tahu kan tarpon nih ikan yang sisiknya paling gampang banget lepas bro, karena dia gede-gede kan sisiknya. Tapi kalian bisa lihat di sini satu pun sisiknya nggak ada yang lepas bro. Itu gue juga seneng sih, maksudnya akhirnya sesuai harapan gue serokan ini. Ya itu perkara serokan doang gitu. Cuman ya kendalanya kalau pakai serokan ini ternyata dia ngerembes airnya nggak terlalu banyak bro, jadi ngangkatnya lumayan gue sama temen gue kemarin, lumayan berat banget. Apalagi kondisi tanknya kan gue kasih tahu tuh kemarin kenapa gue ngangkatnya dengan cara begitu, karena ada kesalahan teknis bro di konstruksi tanknya. Oke, jadi gue ceritain satu-satu nih kondisinya sekarang. Semua oke dan udah cukup settle. Gue belum bilang settle banget, tapi udah cukup settle. Yang gue bikin takjub sebenarnya di sini Payara Armatusnya jadi patroli bro, kayak arwana. Itu lo lihat kan? Waduh, udah ganteng banget nih. Jadi di tank ini si Payara Armatus sudah nggak bisa diem bro. Kalau di tank dalam kan kita lihat dia diem ya, satu tempat diem, kalau mau makan doang kan mulai manuver. Tapi waktu dia masih kecil pun di tank itu entah kenapa juga diem aja bro, nggak kayak gini nih, patroli terus tuh kan ya. Dan udah show banget di depan tank. Kenapa gue bilang dia tuh nggak stres nih di tank ini? Faktor pertama dari cara mindahinnya kemarin kita pakai serokan yang tadi gue ceritain. Terus yang kedua, kenapa gue bilang dia nggak stres nih ya? Payara tuh kalau stres dia bukan begini bro. Dia lebih ke nubruk-nubruk kaca, kayak ngamuk tapi lebih ke nyundul-nyundul kaca lah gitu. Kan mungkin teman-teman di sini ngira, wah itu kayaknya masih gelisah tuh Payaranya, patroli terus. Enggak. Untuk poin ini gue yakin banget bahwa ini bukan karena stres nih dia patroli gini. Karena gue udah beberapa kali kan pelihara Payara dari mulai yang kecil, yang ukuran medium. Dia tuh kalau nggak cocok sama airnya atau kita aklimatisasinya salah, itu lebih ke nyundul-nyundul kaca sampai hidungnya rusak. Jadi bukan gelisah patroli, justru di sini sepertinya dia senang, riang gembira bro. Ya kan? Malah nyalinya lebih oke nih di sini. Dulu waktu di tank kan gue begini aja dia kabur. Sekarang tuh udah enggak sama sekali. Oke? Jadi tentang Payara itu, dan gue cukup takjub waktu keluar dari tank, ternyata cukup besar juga bro. Walaupun gue nggak suka juga sih ngukur-ngukur di luar tank karena bikin stres ikannya. Cuman ini ternyata udah sampai bro, 50 cm udah. Jadi nextnya di tank ini harapan gue pertumbuhannya semakin gila lagi bro. Gitu. Dan yang terakhir mengenai Payara Armatus nih, kenapa gue bilang dia juga nggak stres di tank ini, karena di hari kedua kita udah coba bro kasih makan. Walaupun dia kebiasaan di tank sempit kan ya, berburunya masih kurang yahut nih di sini, tapi dia sudah mau makan bro. Nanti gue tampilin nih di videonya, kemarin gue sempat rekam kok. Oke? Itu masalah Payara Armatus. Terus kedua nih, masalah si ini nih, lele gergaji nih, Oxydorus niger nih. Hal yang menarik dari proses pemindahan kemarin sebenarnya pertama ternyata gampang banget bro nyerok Oxydorus. Bener-bener cuman digiring doang, masuk nyemplung. Cuman kendalanya ya tank gua area seroknya sempit, tapi badannya udah segede bagong. Ngangkatnya udah badan segede gini, plus air yang ketampung di serokan nilon yang model sarung gini bro. Aduh, itu doang. Dan begitu keluar dari tank, wah gila bro. Ya bagi gue ya, mungkin masih banyak penghobi yang punya lebih gede lagi dari ini. Cuman gue takjub banget sih kemarin pas lihat size sampai bisa gue pegang kayak guling bro. Kayak guling kecil. Jadi ternyata emang beda ya kalau udah keluar dari tank tuh, ikan tuh baru kelihatan real size-nya bro, nyata gitu. Kita lihat kalau di kaca kan ada distorsi kaca lah bro, yang bikin ikan tuh jadi mengecil, menjauh gitu bro. Kalau Oxydorus, jujur dari semenjak pas pindah, dia tuh sebenarnya udah cari makan langsung malamnya bro. Cuman sengaja gue belum kasih makan karena gue masih takut belum stabil nanti malah muntah.
Jadi besok paginya langsung gua kasih makan ya seperti biasa. Langsung jebret. Tapi gua manjain dulu pakai pelet. Kemarin di hari ketiga gue udah mulai sempet kasih udang nih. Jadi gue mau biasain tiap sore sekarang kasih udang, malamnya baru pelet bro. Masuk tank ini malah kelihatan semakin gede. Bagong juga nih bro, Oxydorus. Punuknya itu loh, waduh, mantap. Dan yang terakhir nih tentang tarpon. Sebenarnya tadi gue udah jelasin juga di awal. Tarpon yang gue cukup puas dari proses evakuasi kemarin, sisiknya tidak ada yang terluka sama sekali bro. Maksudnya nggak ada yang lepas sama sekali, satu pun nggak ada yang lepas. Sebenarnya di hari kedua kemarin dia udah mau makan bro, tapi gue nggak tahu kenapa ini di hari keempat ini dia kayak agak gelisah. Karena gue lihat ini Payara armatusnya mulai merajalela, mulai menggila. Kalau siang ke sore nih biasanya Payaranya suka ngamuk bro ke tarpon. Nah, tarpon tuh kalau udah sekali dihajar, ya begini nih, kayak ikan gelisah gini lah, bro. Masih gua amatin sampai hari ini sih sepertinya nggak apa-apa, bro. Ini gelisah yang masih dalam batas wajar. Dan juga gua amatin nih hardscape-nya nih dari 4 hari ini. Gue pengen lihat nih, ada nggak ikan di sini yang main-main ke daerah sana, entah itu ngerusak rantingnya atau ada gerakan-gerakan yang membahayakan lah batu nisan ini bisa kenapa-napa. 4 hari ini sih gue lihat nggak ada sama sekali. Sebenarnya yang paling punya potensi untuk gerubuk di tank ini tuh si Oxydorus kan gitu ya. Tapi kalau gue lihat dia pun nyari makanan nggak ke area situ bro. Walaupun dia ke area tengah, gue lihat dia tidak mencoba merusak si akar atau mendorong paksa batu-batu yang ada di sini. Lagi pula kan ini juga beratnya 100 kilo bro. Masa ya Oxydorus mau dorong 100 kilo? Gitu. Kurang lebih update-nya gitu dulu bro. Nanti gue akan amatin lagi lebih lanjut. Selanjutnya itu parang-parang bro yang akan masuk sini. Cuman gue masih cari timing yang tepat nih sebenarnya. Menganalisa si Payara ini dulu lah, gerak-geriknya gimana nih di tank ini. Atau mungkin Payara armatus lagi bro yang masuk sini. Karena kan ini gue pengen jadiin sarang vampir bro. Oh ya, Dinema, Vampire Catfish juga akan masuk sini kalau gue berhasil nge-push pertumbuhannya bro. Oke? Jadi kurang lebih gitu aja bro. Kalau ada yang mau ditanyain seputar tank ini atau tentang ikan-ikan di dalam tank ini atau tentang hardscape-nya boleh komen di bawah atau nonton di video gue sebelum-sebelumnya. Kira-kira gitu update ringan dari gue kali ini. Doain aja mudah-mudahan untuk selanjutnya tank ini aman terus bro. So far di hari keempat ini si ikan di tank ini semakin oke dan semakin oke. Belum ditemukan kendala dan jangan sampai ada kendala. Oke bro? Jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.